Patahkan kutukan di Piala AFF, Garuda menang 4-2. Pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk skuad Garuda. Laga Timnas Indonesia versus Kamboja sendiri berlangsung di Bishan Stadium pada Kamis 9 Desember 2021. Kemenangan skuad Garuda hadir berkat gol-gol dari Rahmat Irianto pada menit ke-4 dan 33, Evan Dimas pada menit ke-17, dan Ramai Rumakek pada menit ke-54. Di kubu Timnas Kamboja, mereka membalas melalui aksi Yue Safi menit 37 dan Pran Moni Udom menit ke-60. Hasil ini tak hanya menjadi kemenangan perdana bagi Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda juga sekaligus mematahkan kutukan dengan meraih kemenangan di partai perdana fase grup Piala AFF sejak tahun 2010. Timnas Indonesia untuk sementara menduduki peringkat kedua di klasemen grup B Piala AFF 2020 dengan raihan 3 poin. Sementara Kamboja berada di peringkat keempat dengan tanpa poin dari 2 pertandingan. Timnas Kamboja didampingi oleh sang manajer Keisuke Honda yang merupakan legenda sepak bola Timnas Jepang dan AC Milan. Memulai kick-off, Timnas Kamboja mencoba membangun serangan, akan tetapi Timnas Indonesia langsung melakukan tekanan tinggi. Situasi ini membuat Kamboja kesulitan, sementara Timnas Indonesia mulai bisa menyerang dan membuahkan gol cepat pada menit keempat. Serangan Timnas Indonesia berbuah sepak pojok. Evan Dimas mengambil corner kick dan mengirimkan umpan ke kotak penalti. Bola mengarah ke Rahmat Irianto yang langsung melakukan sundulan. Kiper Timnas Kamboja Chung Kim Hui gagal membendung bola sehingga Indonesia unggul 1-0. Permainan Timnas Indonesia semakin atraktif setelah membuka skor. Pada menit ke-14, skuad Garuda kembali dapat memanfaatkan celah di pertahanan Kamboja. Witan Sulaiman yang bergerak di sisi kanan mengirimkan crossing kepada Ezra Valian di dalam kotak penalti Kamboja. Umpan tersebut terarah dengan baik, tetapi bek Kamboja Tes Sambat dapat melakukan sapuan sebelum bola disambut Ezra. 3 menit berselang, upaya Garuda berhasil membuahkan gol kedua melalui aksi Evan Dimas. Gol bermula dari umpan lambung jarak jauh pertama Arhan. Witan Sulaiman berduel lebih dulu dengan pemain lawan untuk menyambut umpan. Namun bola terlewat dan bisa dikuasai Evan Dimas yang melaju ke kotak penalti Kamboja. Setelah melakukan sedikit kontrol, Evan Dimas melesakan tendangan kaki kanan ke tiang arah kanan gawang Kamboja. Sepakan kapten Timnas Indonesia ini mengolongi pemain Kamboja dan sedikit ada sentuhan. Pada akhirnya, bola tetap on target dan bersarang ke gawang Kamboja. Timnas Indonesia unggul 2-0. Pada menit ke-21, Ezra Valian dapat menciptakan peluang melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Sayang, tembakan pemain Persib Bandung itu belum berhasil karena tidak tepat sasaran. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Ryuji Utomo mengalami benturan keras saat berduel udara dengan pemain lawan pada menit ke-23. Kepala Ryuji tampak terbentur bagian tubuh lawan. Sempat tersungkur, pemain Penang FC itu akhirnya dapat kembali melanjutkan laga. Memasuki pertengahan babak pertama, Timnas Kamboja mulai mencoba menekan ke sepertiga akhir pertahanan Indonesia. Namun upaya mereka masih bisa diredam oleh barisan pemain belakang Timnas Indonesia. Saat berupaya membalas gol, petaka justru kembali hadir bagi Timnas Kamboja. Pada menit ke-33, Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiga. Keberuntungan bagi Rahmat Irianto, dirinya kembali mencetak gol dengan tundukan di area kotak penalti. Bedanya kali ini gol kedua Irianto hadir berkat umpan melengkung dari Pratama Arhan. Setelah unggul 3-0, Timnas Indonesia lengah menyusul gol balasan yang dapat dicetak Kamboja. Melalui skema sepak pojok, Yue Safi yang menerima umpan dapat melakukan sundulan dan merobek gawang kiper debutan Timnas Indonesia Syahrul Trisna.
Timnas Indonesia masih menguasai jalannya pertandingan walaupun kebobolan. Namun, tidak ada gol yang tercipta. Babak pertama berakhir 3-1 untuk keunggulan skuad Garuda. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia dikejutkan dengan serangan cepat Kamboja. Striker Kamboja, Keo Sok Peng, berhasil menerima umpan terobosan memanfaatkan kelengahan Alvendra Devanga yang terjatuh. Keo Sok Peng melesakkan tendangan ke tengah gawang, tetapi Syahrul berada di posisi yang tepat untuk menahan bola. Tak lama berselang, Timnas Indonesia membalas melalui tendangan keras Evan Dimas setelah memanfaatkan cutback Asnawi Mangku Alam. Namun upaya Evan Dimas kali ini dapat ditepis dengan baik oleh Kim Hui. Skuad Garuda masih memegang kendali permainan. Pada menit ke-54 Indonesia sukses menambah gol. Witan Sulaiman mengirimkan umpan pendek ke Ricky Kambuaya yang langsung menggiring bola ke depan. Kambuaya lalu menggeser bola ke kiri dan diterima oleh pemain pengganti Ramai Rumakik. Wonderkid Persipura itu melakukan gerakan cepat dan melepaskan tendangan kaki kanan ke tiang jauh. Kim Hui gagal membendung bola sehingga Timnas Indonesia unggul 4-1. Timnas Indonesia kembali lengah setelah melanggar pemain Kamboja di depan kotak penalti. Kamboja pun mendapatkan hadiah tendangan bebas dari jarak ideal pada menit ke-60. Frank Moni Udom maju sebagai eksekutor. Striker Kamboja itu kemudian sukses mencetak gol setelah tembakannya yang sempat membentur pagar betis tak mampu dihalau Syahrul. Berhasil memperkecil kedudukan membuat permainan Timnas Kamboja berkembang. Mereka dapat menembus pertahanan Timnas Indonesia dan punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Salah satunya melalui upaya tendangan bebas Cheng Polor yang kali ini dapat ditepis Syahrul. Tempo permainan cenderung menurun. Meski dapat menembus pertahanan lawan, Timnas Indonesia belum menciptakan big change lagi. Di sisi lain, Kamboja dengan penguasaan bola lebih baik juga gagal kembali menebar ancaman. Pada akhirnya laga Indonesia versus Kamboja berkesudahan dengan skor 4-2 untuk kemenangan skuad Garuda Indonesia.